Halo guys, kembali lagi bersama saya Cipe di channel Erden Movie. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang bergenre horor yang berjudul The Angry Black Girl and Her Monster yang dirilis pada tahun 2023. So, film ini berfokus pada seorang gadis yang bernama Vikaria. Berlandaskan dendam akibat kematian keluarganya, Vikaria berniat menghidupkan kembali kakaknya yang telah tewas dan akan menuntut balas. Namun, nyatanya keadaan dan situasinya justru tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Lantas, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Yuk, mari kita simak alur ceritanya. Scene diawali dengan terlihat seorang mayat yang tergeletak di tanah akibat terkena tembakan dari sekelompok berandal narkoba. Orang itu bernama Chris dan ia mempunyai adik perempuan bernama Vikaria. Gadis ini mengalami peristiwa yang sangat pahit dalam hidupnya, di mana ibunya tewas dengan tragis tepat di depan matanya saat ia masih kecil, dan selang beberapa tahun kemudian, ini disusul oleh kematian kakaknya. Saat ini, Vikaria menjalani hidupnya bersama seorang ayah yang berprofesi sebagai mekanik pada siang hari dan satpam pada malam hari. Kayak double job gitu ya. Vikaria sendiri mempunyai sebuah statement yang sangat ia yakini, yaitu kematian adalah sebuah penyakit. Jika kematian adalah sebuah penyakit, pasti dapat ditemukan obatnya. Hal inilah yang membuat ia semangat untuk berusaha membuat obat dari kematian tersebut. Di suatu pagi yang cerah, nampak sebuah keadaan perkomplekan berjalan dengan normal. Vikaria bersiap untuk melakukan rutinitas seperti pada umumnya anak remaja, yaitu lempar lembing. Bersekolah tentunya. Namun, sebelum ia berangkat ke sekolah, dia rajin mengecek gudang kosong yang terbengkalai yang terletak di seberang kompleknya, dengan kondisi di mana gudang itu sangat sepi dan jarang dilewati masyarakat di komplek tersebut. Oke, sekedar info, nantinya di dalam gudang inilah akan dilakukan proses kebangkitan jasad kakaknya. Di sini ini, kita diperkenalkan seorang anak yang bernama Jada. Jada ini adalah keponakan dari Vikaria. Simpelnya, Vikaria punya kakak yang bernama Chris. Chris sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Aisyah dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Jada dan Primat. Terlihat pada suatu ketika, Vikaria lagi menjalani rutinitasnya di sekolah. Tampil di mana seorang guru yang sedang memberikan pelajaran di kelas, sepertinya pelajaran tentang kanker gitu ya guys. Vikaria dengan antusias menjawab atau menyela semua penjelasan dari gurunya. That is right, Vikaria. However, if you kill, Karena Vikaria terus menyela dan mendahului penjelasan gurunya, semakin lama hal ini membuat gurunya semakin menjadi kesal. Sehingga ia bertanya, "Apakah ada pertanyaan?" Disambut Vikaria dengan mengatakan, "Tidak ada." "Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjutkan pelajarannya," lanjut gurunya. Namun, Vikaria tidak berhenti di situ. Sepertinya Vikaria ingin memberikan sebuah statement yang ia dapat dari hasil pemikirannya, bahwasanya kanker itu bukan penyakit, melainkan gejala. Jadi, gurunya nerangin tentang kanker itu adalah sebuah penyakit. Namun, tidak menurut Vikaria, kanker itu adalah gejala dari kematian, dan kematianlah yang dimaksudkan sebagai penyakit. Lantas, hal itu dibantah sama gurunya, karena itu memang tidak seperti sebagaimana seharusnya ya. Akibat adu mulut yang tak kunjung selesai, si guru akan mengambil tindakan dengan menelpon seorang petugas keamanan agar dapat mengeluarkan Vikaria dari kelas. Tak selang lama kemudian, muncullah seorang petugas yang dengan paksa mengeluarkan Vikaria dari kelas tersebut, karena Vikaria agak sedikit memberikan perlawanan ketika disuruh keluar dari kelas. Kejadian hari ini membuat adanya panggilan orang tua untuk membahas peristiwanya. Semula gurunya memulai dengan obrolan basa-basi pada ayahnya. Namun sang ayah tak suka basa-basi dan langsung menuju ke topik inti pertemuannya ini.
Si guru akhirnya menyampaikan bahwa Vikaria tidak cocok bersekolah di sini dan menyarankan untuk cari sekolah yang cocok saja. Namun bukan ayahnya setuju, ayahnya justru balik membela putrinya yang mengatakan putrinya ini baik-baik saja, malah mewarai gurunya bahwa Vikaria seorang anak dan Anda seorang guru. Gak seharusnya melakukan tindakan dengan memanggil petugas dan mengeluarkan Vikaria dengan paksa. Tindakan Anda sebagai guru harusnya tuh mendidik, bukan menghakimi. Guru itu terdiam menerima ekspresi dan perkataannya ayahnya itu. Sampai akhirnya guru itu ditinggalkan begitu saja oleh ayahnya dan membawa putrinya pulang. Setelah dari sekolah, Vikaria langsung menuju gudang kosong yang ia jadikan lab eksperimennya. Di sana dia mulai menerapkan teori-teorinya, merapikan bagian-bagian tubuh yang rusak akibat peristiwa penembakan kakaknya itu. Dan sepertinya ia menemukan sinyal bahwa ia bisa meraih tujuannya untuk membangkitkan jasad kakaknya. Terlihat pada siang hari, Vikaria lagi bersantai dengan kakak iparnya itu. Tampak kakak iparnya itu sedang hamil. Jadi sebelum kematian kakaknya itu, Aisyah sedang hamil kecil ya guys. Dan Vikaria menanyakan siapa nama bayi itu nantinya. Lantas Aisyah menjawab, dia sudah berjanji dengan Chris tidak akan memberitahukan namanya sampai bayi itu lahir. Dan ternyata dari isi percakapan mereka, kita juga mendapatkan informasi bahwa pas kejadian penembakan terhadap Chris, jasadnya Chris itu tiba-tiba menghilang. Dan Aisyah pun tidak tahu siapa yang mencuri jasadnya Chris pasca peristiwa itu. Vikaria menyembunyikan hal ini karena dia ingin melakukan eksperimen terhadap jasad kakaknya. Pada suatu malam, terlihat Vikaria yang ingin memakaikan selimut pada ayahnya yang sedang tertidur pulas karena kecapean seharian bekerja. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan yang berasal dari luar rumahnya. Vikaria pun segera menuju lokasi tersebut. Ternyata ada anak tetangga yang sedang sekarat akibat terkena tembakan dari orang yang tidak dikenal. Nampak beberapa petugas sedang memberikan pertolongan pertama pada anak tersebut. Tapi naasnya nyawa anak itu pun tak sempat diselamatkan. Akibat dari kejadian itu, Vikaria tidak dapat tidur dengan tenang. Ia selalu saja teringat momen di mana anak itu tadi mengalami kritis atau sekarat. Sambil mengingat-ingat, ia menyadari sebuah cara yang dilakukan petugas itu untuk memberikan pertolongan pertama dengan memberikan kejutan listrik guna memicu kembali organ-organ tubuh anak itu yang melemah. Hal ini langsung ingin ia praktekkan di dalam eksperimennya, seperti dapat ilham gitu ya. Tak menunggu lama, Vikaria pun melanjutkan eksperimennya dan menerapkan petunjuk yang ia dapatkan tadi secara kebetulan. Vikaria terus merakit alat-alatnya sampai semua sudah ready untuk dites sesuai dengan risetnya. Dan pada akhirnya bim, salah bim. Akhirnya mayat kakaknya itu pun bergerak dan seperti hidup kembali. Dalam kejadian ini, Vikaria yang terkaget-kaget akan hasilnya membuat dia pingsan sementara. Sampai akhirnya dia sadar. Dia pun mulai memberanikan diri untuk mendekati monster yang sudah ia hidupkan. Mencoba untuk berinteraksi layaknya manusia biasa. Vikaria terus meyakinkan monster itu bahwasanya Vikaria itu tidak berniat jahat, melainkan sebaliknya. Ia akan membantu dan melindungi monster itu dan mengungkap sebuah kebenaran pada peristiwa kelam yang terjadi beberapa bulan lalu. Dimulai dengan mencari bukti pada sebuah mobil pelaku, karena sejatinya monster atau kakaknya ini masih ingat tipis-tipis siapa saja pelaku pembunuhan itu. Tapi ketika sedang melakukan hal itu, pemilik mobil atau pelaku pembunuhan itu yang tidak lain sekelompok berandal yang kita lihat di awal scene tadi memergoki aksi dari Vikaria. Pelaku tersebut menodongkan pistol ke arah Vikaria dan monster itu. Tapi tiba-tiba ya, akibat dari tembakan itu,
justru malah membuat si monster menjadi semakin brutal dan memberikan serangan yang fatal tepat di leher si pelaku. Namun, untung saja datang lagi seorang teman dari si pelaku yang ingin membantu. Karena datang lagi seseorang, Vikaria berniat kabur dari lokasi tersebut. Oh iya, sekedar info ya guys, orang yang diserang itu tidak sempat mati, melainkan mengalami kritis akibat serangan dari monster tersebut. Vikaria melarikan diri dan berniat bersembunyi di gudang kosong untuk sementara waktu. Karena teman dari si pelaku terus mencoba melakukan pengejaran dan ingin menangkap siapa yang berani melukai temannya. Sampai semua dirasa aman, barulah Vikaria bergegas untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya, ketika Vikaria ingin mengambil lagi alat yang sebelumnya ia taruh di sumber tegangan listrik, tiba-tiba muncul sekelompok teman dari orang yang diserang semalam. Orang-orang ini langsung membawa Vikaria menghadap ketua geng mereka yang bernama Kango. Kango mencoba menginterogasi Vikaria dengan menanyakan di mana barang bukti yang dia ambil semalam dan menanyakan pula keberadaan monster yang sempat terlihat berhasil kabur dari kejaran temannya. Namun, bukannya menjawab pertanyaan si Kango, Vikaria malah mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan terhadap Kango. Lantas, hal ini membuat Jamal merasa geram dan menampar Vikaria karena sudah berani mengatain Kango. Tapi, Kango mencoba menenangkannya. Kango mencoba menjelaskan bahwa bukan ia yang membunuh kakaknya, tapi Vikaria tetap saja tidak percaya dengan perkataan Kango. Kango terus menanyakan di mana keberadaan monster itu, tapi Vikaria tidak menjawab sepatah kata pun. Tentu saja hal ini membuat Kango kesal sampai ia berniat membawa Vikaria untuk melakukan pekerjaan narkobanya. Lanjut di esok harinya, ketika Vikaria sepulang dari sekolah, Jamal langsung mencegat dan membawa paksa untuk bertemu kembali dengan Kango. Di sana, ia dipaksa untuk ikutan melakukan pekerjaan terhadap narkoba yang ia konsumsi, namun Vikaria menolaknya. Kango memberikan pilihan, jika ia tidak mau melakukannya, beritahu saja di mana keberadaan monster itu sehingga ia tidak perlu melakukannya. Tapi Vikaria menjawab bahwa dia tidak tahu di mana keberadaan monster itu. Hal ini lagi-lagi membuat Jamal kesal dan melakukan tindakan intimidasi terhadap Vikaria dengan mengacukan parang tepat di lehernya. Karena sudah ke pojok, Vikaria terpaksa melakukan hal yang diminta Kango untuk ikut membantunya dalam bisnis narkobanya. Setelah pulang dari rumah Kango, Vikaria melihat ayahnya yang sedang tertidur pulas. Vikaria ingin membereskan rumah karena terlihat berantakan, tapi ia malah mendapati sebuah narkoba yang terletak di dekat ayahnya. Kemungkinan besar ayahnya pun habis mengkonsumsi barang terlarang itu. Ia teringat kembali akan barang bukti narkoba yang ia simpan di gudang kosong, dan ia pun berniat untuk mengamankan barang bukti tersebut. Tapi ketika ia mencarinya, barang bukti sudah tidak ada, dan kemungkinan ada seseorang yang mencoba menerobos paksa untuk masuk ke gudang tersebut. Dan tiba-tiba ia mendapati seorang petugas yang tewas akibat serangan yang tidak diketahui. Dan nampaknya dilihat dari serangannya, pelakunya adalah si monster Chris. Di suatu pagi, Vikaria yang sedang berkunjung ke rumah kakak iparnya, ketika Aisyah menyuruh anak-anaknya untuk belajar, tiba-tiba Jada meminta izin untuk bermain bersama teman barunya setelah belajar nanti. Ternyata pas ditanya siapa teman barunya, Jada menjawab, My friend after? What friend? Chris. "Iya, Chris." Sepertinya Aisyah tidak terlalu peduli dengan siapa teman barunya si Jada ya. Tapi beda ceritanya dengan Vikaria yang sangat terkejut bukan main mendengar Jada mengatakan itu. Vikaria pun memendam keterkejutannya itu seolah tidak terjadi apa-apa. Namun hal ini membuat Vikaria yang terlihat tidak fokus ngobrol dengan Aisyah karena kepikiran tentang teman barunya si Jada. Aisyah pun menyampaikan ia ingin mengajak Vikaria dan ayahnya untuk makan-makan bersama karena Aisyah pun memanggil orang tuanya untuk berkunjung. Dan Vikaria pun mengiyakan ajakan kakak iparnya itu. Tapi entah kenapa, si Jada terlihat seperti mengajarkan seseorang untuk mengeja huruf-huruf abjad. Vikaria yang sangat penasaran akan hal ini mencoba menghampiri Jada dan bertanya siapa yang kau ajari, di mana orangnya.
Tidak disangka Jada menunjukkan kalau sosok itu ada di balik tembok yang seperti dilobangin. Jadi si Jada ini sudah tahu ya guys, kalau sosok itu adalah Chris, yaitu kakak dari Vikaria dan ayahnya Jada itu sendiri. Karena sudah ditunjukkan lubang tembok yang sering dimana Jada berinteraksi dengan sosok itu, Vikaria langsung memastikan siapa yang ada di balik tembok. Tapi pas sedang asik memeriksa bagian belakang tembok, tiba-tiba si Jamal pun datang lagi dan menyuruh si Vikaria untuk bertemu dengan Kango, karena Kango lagi mencarinya. Di perjalanan, Jamal pun mengatakan bahwa dia sudah ketemu Chris pada suatu malam, tapi Chris berhasil lolos karena datang polisi secara tiba-tiba. Berarti kejadian malam itu sempat terjadi pertemuan antara Jamal dan Chris ya guys. Namun kita tidak diperlihatkan scene pertemuannya. Jamal bilang Kango tidak percaya tentang adanya sosok Chris itu, dan Jamal akan berjanji untuk membuktikan omongannya. Sesampainya di Kango, di sini kita baru tahu penyebab kematian Chris dan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sebenarnya ayah dari Vikaria ini mengalami stres dan depresi yang sangat berat ketika kehilangan sosok istrinya. Ayahnya hampir gila dan bunuh diri, tapi beruntung bertemu dengan Kango dan diberikan narkoba oleh Kango agar tidak terlalu stres. Karena jadi keterbiasaan ayahnya memakai barang narkoba itu, Chris akhirnya tahu. Chris marah, tidak setuju jika ayahnya memakai barang haram tersebut. Dan di saat Chris memergoki anggota Kango yang sedang bertransaksi narkoba dengan ayahnya, si Chris langsung mengejar anggota Kango tersebut. Karena Chris terlalu overpower, anggota Kango nggak sanggup melawan dan lari. Sampai akhirnya ia menembak si Chris dengan pistolnya supaya Chris tidak bisa mengejarnya lagi. Vikaria hanya bisa terdiam menerima kenyataan pahit itu karena tidak dapat menentukan siapa yang salah dalam peristiwa ini. Karena tak ada lagi pilihan, akhirnya Vikaria pun membantu Kango melakukan pekerjaan narkobanya lagi. Sepulang dari rumah Kango, Vikaria ingin mengecek kembali tembok yang dilubangin itu yang sempat tertunda dengan kedatangan Jamal tadi siang. Pas sedang melakukan pengecekan itu, ia banyak menemukan jejak keberadaan Chris di tempat itu. Dan ketika ia ingin melihat lubang tembok itu, Jada muncul dengan tiba-tiba dan mengatakan bahwa Chris mungkin menunggunya di belakangnya. Lantas hal ini membuat Vikaria sangat terkejut bukan main, tapi dia pun penasaran. Dia segera menelusuri beberapa kamar, tapi tiba-tiba dia mendapati si Chris sedang membunuh seseorang, membuatnya begitu terkejut dan berteriak sambil lari keluar menuju rumahnya. Ayahnya yang mendengar teriakan putrinya itu langsung terbangun dan menghampiri putrinya untuk memastikan putrinya tidak kenapa-napa. Ternyata hal ini hanya halusinasi dari Vikaria saja, akibat terlalu memikirkan sosok Chris itu. Hal ini membuat Vikaria mengalami beberapa mimpi buruk dengan Chris di dalamnya. Beberapa hari kemudian, tibalah waktunya untuk mereka berkumpul di rumah Aisyah, seperti apa yang dikatakan Aisyah pada ajakan sebelumnya. Kayaknya sepanjang film ini, baru inilah kita diberikan momen haru dan tenangnya sebuah keluarga ya guys, dimana mereka saling tertawa dan bercanda satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba, kebahagiaan sesaat itu diganggu oleh ketukan pintu yang sangat keras. Ternyata itu sekelompok polisi yang ingin mencoba menerobos masuk ke rumah karena ingin melakukan penyelidikan terkait kematian petugas kepolisian beberapa hari yang lalu. Namun, ayahnya dengan sigap menutup dan menahan pintunya agar polisi barbar itu tidak sampai masuk ke rumah, dan polisi itu pun pergi. Di sebuah perjalanan, tiba-tiba tidak sengaja polisi itu bertemu dengan sosok Chris. Polisi itu mencoba mendekat, ingin menanyakan kemana arah tujuannya. Namun, polisi itu sepertinya mengira inilah sosok yang ia cari, yang terlibat dalam pembunuhan petugas kepolisian sebelumnya, dikarenakan ciri-cirinya sangat cocok.
Ketika polisi itu ingin menangkap dan memborgolnya, tidak sengaja polisi itu melontarkan kata-kata bahwa kau bukan Chris, melainkan kau adalah monster. Lantas, hal ini membuat Chris marah dan memberontak, menyebabkan polisi itu melepaskan beberapa tembakan tepat mengenai tubuh Chris, sehingga Chris pun terjatuh. Ketika polisi itu ingin memastikan bahwa Chris sudah mati, tapi tiba-tiba Chris pun ternyata tidak mati. Nampaknya Chris ini kebalakan peluru tembakan ya guys, karena ini bukan pertama kalinya ia mendapatkan serangan tembakan. Chris pun langsung menyerang balik polisi itu dengan amukannya, dan polisi itu pun tewas dengan kondisi yang sangat menggenaskan. Pindah ke scene berikutnya, di mana ketika ayah Vikaria sedang pulang dari bekerja, ia mendapati jejak darah misterius yang tercecer di lantai, hingga ia memutuskan untuk menelusurinya. Scene berpindah lagi kepada Vikaria yang telah sampai di rumah Kango dan berniat untuk mengembalikan barang bukti yang dia ambil sebelumnya dan meminta Kango untuk menjauhi keluarganya. Bersamaan dengan itu, si Jamal mendapat telepon dari seseorang yang merawat Kurt. Kurt ini si pelaku penembakan terhadap Chris ya, yang telah meninggal setelah sekian lama mengalami kritis akibat dari serangan Chris lalu. Lantas, hal ini membuat Jamal sangat kesal dan menanyakan di mana keberadaan Chris itu yang telah membuat temannya meninggal dan sempat pula meninggalkan luka terhadap dia pasca pertemuannya malam lalu. Di tempat lain, ayah Vikaria akhirnya bertemu dengan Chris dan terharu akan kembalinya Chris. Tapi, begitu ia melihat wajah dan keadaan Chris dari dekat, dia langsung sadar kalau itu bukanlah Chris yang dulu, melainkan sudah berubah menjadi monster yang menakutkan. Sementara, di satu sisi, Jamal yang sudah emosi sampai ke ubun-ubun, ingin melampiaskan kemarahannya terhadap Vikaria. Tapi, si Kango menahannya dan menyuruhnya agar membiarkan Vikaria pergi. Hal ini membuat Jamal kesal karena beranggapan Kango berpihak pada Vikaria, tapi tidak berpihak padanya. Kembali lagi pada situasi di rumah Vikaria, di mana si Chris mencoba menyerang ayahnya karena ayahnya tidak menerima keberadaan Chris yang sekarang, dan ayahnya pun menyebutkan kalau Chris itu lebih mirip dengan monster. Kango pun akhirnya ditimpas, maksudnya ditebas gitu ya guys oleh si Jamal yang sudah gelap mata akibat emosinya. Sementara ayahnya tewas akibat diserang oleh Chris. Karena menyaksikan penimpasan atau penebasan oleh Jamal terhadap Kango, Vikaria pun mencoba melarikan diri. Vikaria berlari dengan panik menuju rumahnya, tetapi malah sesampainya di rumah, ia pun melihat darah yang tercecer di lantai dan membuat ia mengikuti arah darah tersebut. Betapa terkejutnya dia menemukan mayat ayahnya yang terbujur kaku di kamar akibat dari serangan Chris barusan. Hatinya pun sangat hancur dan terpukul karena lagi-lagi orang yang dia sayang tewas dengan menggenaskan tepat di hadapannya. Tiba-tiba datang Jamal yang ternyata tidak berhenti untuk mengejar Vikaria sampai ke rumah. Waduh, benar-benar terniat orang ini ya. Pada saat yang genting, di mana Jamal bersiap mengayunkan parang atau goloknya ke Vikaria, di saat itulah Kango datang untuk menyelamatkan Vikaria dan mencoba menghalangi niat jahat Jamal. Tapi, apalah daya si Kango yang telah terluka parah akibat tebasan Jamal sebelumnya pada tubuhnya, membuat Kango tidak berdaya di hadapan Jamal. Melihat Kango yang tidak berdaya, Jamal kembali berpaling ke Vikaria dan berniat untuk melancarkan aksinya yang sempat gagal tadi. Tapi, tiba-tiba ya, muncullah sosok yang selama ini dicari-cari orang banyak. Tak disangka, di saat Jamal ingin menyerang Chris, justru berbalik Jamal yang tewas dengan sekali serangan. Hanya butuh beberapa saat untuk menewaskan Jamal bagi si Chris. Bener-bener overpower banget nih si Chris ya guys ya. Membuat Vikaria dan Kango kaget dan ketakutan bukan main melihatnya. Sehingga mereka memutuskan untuk bersembunyi di balik sebuah kamar, berharap si Chris tidak menyerangnya lagi. Di dalam kamar itu, Kango dan Vikaria terus berdebat dan saling menyalahkan satu sama lain atas kejadian ini. Dan di tengah-tengah perdebatannya, Chris datang mencoba paksa masuk ke dalam kamar, namun
dihalangin oleh Kango dan Vikaria yang terlihat mengambil sebuah pisau dan langsung menancapkan tepat di tangan Chris. Hal ini membuat Chris pergi untuk sementara waktu. Akhirnya Vikaria pun sadar bahwa monster itu harus dibunuh setelah Kango pun terus mendesaknya untuk melenyapkannya. Karena bakal ada terjadi lagi pembunuhan-pembunuhan yang lainnya dilakukan oleh Chris. Vikaria pun menyetujuinya dan mencoba memikirkan bagaimana cara untuk membunuh monster itu. Vikaria pun menemukan cara untuk membunuhnya di mana ia menghidupkannya dengan listrik dan begitu pula untuk membunuhnya. Namun, masalahnya sekarang, alat-alat Vikaria terpisah di tempat yang berbeda. Satu alatnya ada di kamarnya, yakni di sebelah kamar ini yang saat ini dia tempati. Dan alat yang lainnya ada di gudang kosong di tempat di mana ia menghidupkan Chris. Awalnya mereka ragu untuk mengambil alat itu, karena sama saja untuk mengantarkan nyawa bertemu dengan monster itu lagi. Namun, tak ada cara lain, mereka harus mendapatkan alat itu agar semua bisa berakhir. Akhirnya Kango berinisiatif untuk membukakan jendela dan menyuruh Vikaria lari menuju gudang sambil mempersiapkan alat lainnya. Sementara dia nekat akan menghadapi si Chris demi mendapatkan alat yang satunya di kamarnya. Kango pun dengan perlahan menuju dan memasukin kamar Vikaria untuk mengambil alatnya, sambil melihat mayat Jamal dan berceceran darah di mana-mana. Sesampainya di kamar, tampak tidak ada si Chris di situ. Dia langsung mencari alatnya. Tapi, ternyata berpindah ke tempat lain, di mana di dalam gudang kosong itu, Vikaria pun bertemu dengan Jada keponakannya yang entah sedang apa yang dilakukan di dalam gudang tersebut. Melihat wajah Jada yang bercap darah, Vikaria sempat ingin menanyakan, namun sepertinya ia tidak sempat lagi untuk mengulur waktu bertanya pada Jada karena ia harus mempersiapkan alatnya demi membunuh si Chris. Ketika ia mendengar suara dari arah pintu, ia mencoba melihat siapa yang berada di luar. Tapi, tiba-tiba ternyata itu si Kango yang sedang sekarat membawakan alat Vikaria yang berada di kamarnya tadi. Terlihat wajahnya yang banyak kaca-kaca yang menancap pada wajahnya, menggambarkan betapa brutalnya si Chris yang ia hadapi. Akhirnya Kango pun tewas setelah ia mengorbankan sisa hidupnya agar dapat mengantarkan alat ini kepada Vikaria. Vikaria pun terpukul dengan kematian Kango, namun tidak ada waktu lagi, ia harus segera menaruh alatnya yang dibawa Kango pada sebuah gardu listrik demi dapat membunuh Chris. Vikaria pun bergegas menuju ke tempat di mana sumber listrik itu berada sambil membawa alatnya dan segera menaruhnya di sana. Tapi ternyata lagi-lagi Vikaria bertemu dengan Chris dan Chris mengejarnya dan ingin sekali membunuhnya. Syukurnya Vikaria tidak tertangkap dan sampailah kembali ke dalam gudang. Segera ia setting jebakan agar ketika Chris masuk bisa langsung menyergapnya dengan alat lainnya dan mengirim ia kembali ke alam baka untuk kedua kalinya. Tibalah di mana Chris datang untuk mendekati Vikaria dan disitulah waktu yang tepat untuk Vikaria mengaktifkan sambaran listrik ke tubuh Chris. Ya, Chris pun is dead. Demi memastikan Chris benar-benar mati, Vikaria mencoba mendekat dengan perlahan dan terus menatapnya, apakah ada tanda-tanda kehidupan. Namun semakin jauh menatap, semakin di saat kritisnya si Chris, Vikaria dan Jada mencoba mendekati Chris. Nampak seperti ada kata-kata yang ingin dia ucapin untuk terakhir kalinya. Kata-kata itu adalah Chris menyebutnya dia adalah monster. Tapi Vikaria menjawab, "Kau bukan monster, kau Chris, anak dari ayahku dan juga anak dari ibuku." Setelah mendengar itu, nampak air mata Chris yang jatuh seakan-akan dia sedih karena menerima kenyataan yang begitu pahit dalam hidupnya. Kemudian Jada bertanya kepada Vikaria, "Mengapa Chris jahat? Mengapa Chris membunuh orang-orang?" Vikaria menjawab, "Karena ia dipanggil monster
dan ia mempercayai perkataannya orang dan membuat dia melakukan hal itu. Tak disangka-sangka, Jada meminta kepada Vikaria, bisakah ia menghidupkan kembali orang-orang seperti ia menghidupkan Chris. Vikaria tidak yakin berhasil, dan cukup untuk kali ini saja dia mencoba hal yang dapat merugikan. Namun, sambil melihat-lihat mayat yang lainnya, tergerak hati Vikaria untuk mencoba menghidupkan keluarganya sekali lagi. Kecuali si Chris ya, kalau hidup, panjang lagi ceritanya ini. Akhirnya Vikaria pun mencoba kembali menghidupkan Aisyah seperti ia menghidupkan Chris. Dan tiba-tiba... nampak Aisyah yang terbangun dan menanyakan ia lagi di mana. Namun, Vikaria tidak langsung senang. Ia tetap siaga. Takutnya Aisyah juga jadi monster yang tak terkendali. Dia menyiapkan pisau di tangan belakangnya dan bersiap menyerang Aisyah jika Aisyah mencoba menyerang. Vikaria terus menanyakan namanya agar ia bisa memastikan Aisyah itu hidup kembali dengan normal. Namun, akhirnya Aisyah menjawab dengan benar siapa namanya. Ternyata Aisyah beneran hidup dengan normal dan kembali menangis terharu ketika janinnya yang ia rasa masih hidup dan memberikan reaksi di dalam perutnya. Aisyah pun menanyakan di mana anggota keluarga yang lainnya. Sambil perlahan Vikaria mendekati dan menjawab dengan tersenyum. They'll be here soon. Dan ya, film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Angry Black Girl and Her Monster. Dari film ini, ada sedikit yang bisa kita pelajari ya. Pertama, ambisi itu perlu, tapi tidak perlu jadi ambisius. Yang kedua, terkadang ambisi yang terlalu tinggi dapat membuat kita terjatuh ke dalam jurang yang paling dalam. Dan yang terakhir, berdoa wajib, optimis harus, pesimis perlu, tapi ambisi jangan berlebihan ya. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah-salah pengucapan kata-kata dan nama-nama di film ini. Sekian dari RDN Movie. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last.